Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata penjelasan pada pertemuan hari ini itu adalah saya akan mengulangi kembali ya pada pertemuan minggu kemarin, karena minggu kemarin sedikit kurang efektif ya, mungkin karena ada perbedaan antara Zoom meeting dan juga live webinar, sehingga saya merasa untuk mengulangi kembali penjelasan saya. Dan ini juga menjadi pertemuan pengganti ya, yang harusnya kita selenggarakan esok hari tapi karena karena besok itu adalah puasa pertama dan ada edaran untuk bahwasanya besok itu adalah libur, sehingga pada pertemuan esok hari saya ganti pada rekaman hari ini terkait dengan perkuliahan esok ya. Jadi nanti link ini sudah pastinya kalian dapat dari Classroom, karena seluruh rekaman-rekaman ini akan saya masukkan ke dalam Classroom, dan materi ini juga nanti akan saya share melalui Classroom juga. Oke, saya ulangi terkait dengan metode penelitian, bahwasanya pada desain penelitian itu terdapat 3 kegiatan penting yang akan selalu kalian lakukan di dalam membuat suatu karya ilmiah ataupun dari laporan-laporan ilmiah. Dan laporan ilmiah berasal dari penelitian apapun itu, baik sosial maupun eksakta. Nah, di dalam desain penelitian itu terdapat 3 langkah penting: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan juga pelaporan penelitian. Perencanaan penelitian saya harapkan sudah kalian kuasai ya sebelum Meet kemarin. Perencanaan penelitian secara tidak langsung atau secara singkat ini adalah bagaimana kalian mendapatkan suatu ide ataupun membuat suatu kerangka penelitian, sehingga kalian nanti akan lebih mudah ketika nantinya untuk langkah-langkah berikutnya. Karena pelaksanaan penelitian kalau tidak ada yang mau dibuat juga bingung juga bagaimana ceritanya. Apalagi pelaporan gitu ya, karena pelaporan ini adalah ringkasan dari seluruh aktivitas kegiatan yang kalian lakukan di penelitian tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan penelitian, di mana pelaksanaan penelitian ini terdiri dari subjek ataupun objek yang akan kita lakukan penelitian. Sebuah penelitian akan selalu terkait dengan yang namanya populasi, karena populasi itu adalah objek penelitian yang bisa berupa benda maupun peristiwa atau gejala ataupun hanya abstraksi, di mana objek penelitian tersebut itu punya karakter tertentu dan sama untuk seluruh anggota populasinya. Artinya populasi ini, kalau kita berbicara pada skup umum, definisi umum, populasi itu ya adalah semua yang ada yang bisa kita lihat gitu ya, ataupun kita data, di mana kesemuanya itu adalah punya karakter yang sama. Jadi seperti misalkan penduduk ataupun manusia ataupun hewan. Misalkan yang sering kita lihat di media massa, populasi itu populasi hewan X misalnya sekarang sudah mulai langka, hanya terdapat 20 ekor hewan X yang berada di dunia, dan itu tersebar bla 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 bla. Nah, kata-kata populasi sebanyak 20 ekor itu merupakan semua hewan yang punya karakter X ataupun punya nama atau jenis X itu di dunia itu
hanya tinggal 20 ekor. Sehingga kalau kita tidak bisa serta-merta mengatakan populasinya hewan X yang kita bicarakan hewan Y misalnya. Misalnya ayam dan sapi. Kita cerita tentang ekor ayam, tapi jumlah angkanya yang tadi ya, misalnya X itu 20 ekor, nah angka 20 itu kita adalah jenis sapi, itu nggak bisa. Jadi populasi adalah keseluruhan objek dari penelitian tersebut. Nah, jenis populasi ini ada beberapa di dalam penelitian. Ini berbeda ya, populasi di dalam penelitian dengan populasi di definisi umum agak sedikit lebih detail, karena populasi di penelitian itu merupakan persepsi dari objek penelitian yang akan dituju. Nah, jenis populasi pada penelitian itu ada dua berdasarkan jumlah, yaitu terbatas dan juga tidak terbatas. Terbatas artinya terdapat sebuah angka, itu aja intinya. Sehingga angka ini adalah menjadi suatu batasan secara kuantitatif yang menunjukkan bahwasanya sempitnya populasi di dalam sebuah penelitian. Jadi tidak unlimited, intinya seperti itu kalau ada angka. Contoh misalkan, biasanya pada populasi terbatas ini bisa menjadi produk ataupun deskripsi yang sudah pasti. Contoh ya, misalkan ini, pemerintah membangun 500.000 rumah sangat sederhana atau RSS. Artinya ini merupakan satu hasil yang sudah dilakukan pemerintah, hasilnya jelas, ada datanya, sehingga jumlahnya ini tidak lagi kita ragukan kevalitannya, kan seperti itu. Kemudian misalkan ini kalau ini dari hasil produk ya, misalnya lagi polisi menembak 40 orang curanmor, 40 orang pelaku curanmor. Nah, di sini adalah hasil juga produk dari penembakan yang dilakukan oleh polisi, dan ini juga merupakan suatu fakta lapangan, dan bisa kita lihat ibaratnya seperti itu, orang-orangnya siapa saja, alamatnya di mana saja. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan jumlah warga kecamatan X itu 3.000 orang. Nah, angka 3.000 orang ini pastinya sudah didasarkan pada buku administrasi kependudukan, di mana buku administrasi kependudukan itu wajib diadakan seluruh kecamatan yang berdasarkan dari jumlah penduduk di kecamatan tersebut, sehingga validannya pun kita tidak lagi meragukan. Nah, itu populasi terbatas. Kemudian populasi tak terbatas itu sebaliknya, di mana populasi ini tidak dapat ditentukan batasnya secara kuantitatif. Jadi contoh, kata-katanya pemerintah akan menanam pohon di lokasi hutan Riau pada tahun 2000. Kalau kata-katanya ini saja tanpa ada angka hanya tahun saja gitu ya, itu kita sebut populasi tak terbatas. Artinya kita anggap berapa pohon yang ditanam oleh pemerintah, itu kita bisa asumsi atau kita persepsikan berdasar keterangan yang kita dapat, kelengkapannya. Ada bisa mengatakan 100, ada yang bisa mengatakan 200, ada yang bisa mengatakan 300. Nah, itu. Tapi di sini unlimited bukan berarti banyak. Unlimited artinya unidentified. Ya, berarti tidak dapat diidentifikasikan secara kuantitatif, berbeda dengan populasi terbatas. Nah, itu berdasarkan sumber. Berdasarkan variasi unsur pembentuk sumber, itu ada dua, homogen dan heterogen. Homogen itu ya seperti katanya gitu ya, populasi homogen artinya unsur pembentuknya itu sama. Biasanya ini rata-rata adalah penelitian-penelitian yang sifatnya laboratorium, itu yang paling gampang dan simple untuk mengetahui dari populasi homogen ini. Contoh misalkan misalnya dari sebuah 25 batako itu semua perbandingannya adalah 1 semen, 5 pasir, dan air. Nah, sehingga kalau kita katakan seperti itu, artinya semua batako yang dibuat, baik 25, baik 50, baik 100, semua akan mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama.
Nah, artinya kalau mau diuji, kita tidak perlu ke angka ini itu dilakukan semua pengujian. Artinya cukup beberapa contoh saja untuk mewakili. Nah, ini juga sama, misalkan kita ingin evaluasi kuat tekan beton yang ada di sebuah gedung. Kita nggak perlu menghancurkan gedung itu, cukup hanya kita ambil sampling, ya, sampling berapa titik, berapa tabung betonnya, kemudian diuji, maka kita bisa melakukan satu kesimpulan general. Jadi dari sampel tadi kita bisa menunjukkan, oh berarti gedung ini kekuatannya sekian MPa, contohnya seperti itu. Itu populasi homogen. Sedangkan populasi heterogen itu sumber datanya atau unsur pembentuknya itu punya bervariasi. Nah, contoh misalnya ini penelitian tentang batik tradisional contohnya. Nah, berbicara tentang batik, tentunya kita tidak serta-merta melakukan penyeragaman bahwasanya semua batik itu sama. Ya kan, kita tahu bahwasanya semua namanya batik tradisional itu tiap daerah punya karakter masing-masing. Kemudian cara pengerjaannya juga berbeda-beda. Artinya kita harus lebih spesifik kembali tentang populasi mana yang akan kita lakukan penelitian. Ya kan? Misalnya ya ini tadi ya, kalau terkait batik, misalnya kita batasi cara mengerjakan bagaimana, misalnya batik tradisional dengan mesin, misalnya seperti itu, ataupun dengan tangan. Nah, kemudian motifnya bagaimana, motif Solo, motif Jogja, motif Malaysia, atau motif Pekanbaru, motif Riau, dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus dijelaskan supaya kita mendapatkan populasi yang tidak terlalu variatif di dalam sumber datanya ataupun sifat dari populasi tersebut. Karena memang di sini penelitian populasi ini banyak dilakukan pada penelitian sosial, di mana objeknya itu manusia ataupun gejala kehidupan atau fakta di lapangan yang memang belum teridentifikasi secara jelas. Nah, permasalahan di dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan di sini itu yang paling mendasar adalah bingungnya ataupun ketidakvalidan antara menunjuk sebuah populasi yang mana populasinya itu sangat luas sehingga banyak dilaporkan itu pada batasan penelitian. Contohnya misalnya kata-kata penelitian ini memiliki batasan akibat dana, waktu, tenaga, dan lain sebagainya itu. Nah, kata-kata itu menunjukkan bahwasanya kemungkinan seluruh atau sebagian besar penelitian itu tidak bisa mendapatkan data dari sebuah populasi. Seperti itu. Artinya ya adanya batasan dana, waktu, dan tenaga itu terkadang menjadi alasan bahwa populasi ini perlu diperkecil, terutama jumlah pengambilan data. Nah, tapi beberapa juga sudah bisa dijangkau ya, misalnya kayak tadi penelitian di laboratorium misalnya. Nah, penelitian laboratorium kan ya yang namanya objek penelitiannya itu kan memang semua berada pada populasinya. Jadi misalnya kita membuat misalnya beton tadi ya, kita butuh di dalam penelitian, di dalam laporan proposal kita menunjuk kita akan membuat 10 misalnya. Nah, maka 10 beton yang kita buat itu bukanlah sampel, tapi populasi. Kenapa? Karena yang akan kita teliti itu semua yang punya karakteristik sama itu hanya ada pada 10 beton tersebut. Nah, ngerti ya? Jadi berbeda dengan yang namanya sampel. Jadi kalau penelitian
populasi itu populasinya kecil dan bisa dijangkau seperti misalnya laboratorium tadi. Nah, apabila populasinya besar, penelitian dilakukan oleh seluruh populasi tersebut itu kita sebut adalah sensus. Jadi yang kita dengar kemarin misalnya sensus penduduk itu adalah satu rekapan data, dan data tersebut harus dipenuhi dan dicatat oleh seluruh penduduk yang ada di Indonesia, karena sensusnya adalah sensus penduduk Indonesia. Jadi populasinya itu penduduk ya 200 juta, ada 200 juta ya 200 juta, tidak bisa dikurangi barang sepeser pun. Nah, seperti itu. Misalnya ini kalau kita mau penelitian jumlah penduduk, karakteristik penduduk Indonesia itu udah ambil aja sampelnya. Ya kalau itu bukan sensus, it's okay. Tapi kalau itu namanya sensus, artinya ya mau nggak mau, suka nggak suka, semua populasi kita, semua anggota populasi kita harus teliti. Nah, apabila permasalahan tadi timbul pada penelitian kita, maka kita ambil hanya sampel saja, bagian dari populasi. Namun dalam sampling ini sebenarnya sama dengan prinsip beton tadi, prinsip penelitian labor tadi, bahwasanya sampel yang diambil harus bisa dijelaskan bahwasanya jumlah sampel itu memiliki karakteristik yang sama, sehingga memang bisa kita generalisasikan terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Nah, sehingga filosofi sampel itu sendiri itu memiliki beberapa filosofi. Yang pertama, sampel itu akan mampu mereduksi jumlah objek yang terlalu besar. Tadi saya sudah katakan. Dan apabila sampel ini, jika penelitian didapat dengan cara merusak, seperti tadi kita akan melihat kualitas beton dari satu gedung misalnya. Nah, maka itu akan menjadi alasan yang kuat mengapa kita menggunakan sampel dari populasi. Soalnya kalau populasi ya artinya biayanya mahal, kita harus hancurkan, bangun lagi hanya untuk menjelaskan terkait berapa kekuatan beton tersebut. Masalah biaya ini juga dapat direduksi, masalah waktu, ketelitian, dan juga ekonomisan penelitian. Maka tujuan sampel adalah yang pertama, dengan objek penelitiannya itu sedikit, maka hasil penelitian akan lebih cepat didapat. Dan dari kalau memang ini merusak, misalnya kita dalam populasinya itu harus merusak, maka ini akan menjadi hal yang bermanfaat untuk meminimalisasi daripada kerusakan akibat pengambilan data tersebut. Dan membuat generalisasi dengan membatasi jumlah dan menguntungkan dari sisi waktu, biaya, dan dana. Sifat sampel, ya tadi saya sudah katakan, harus punya karakteristik yang sama, minimal kita harus mampu menjelaskan itu, kemudian mampu mewakili dari populasi dan dapat digunakan untuk mengeneralisasi hasil analisis. Jadi sebenarnya sama dengan konsep pemikirannya sama dengan yang populasi tadi. Nah, dalam penentuan sampel ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentukan populasi baru sampel. Jadi bukannya sampel menunjukkan populasi. Karena sebenarnya penelitian itu, objek penelitiannya itu adalah populasi. Sampel membantu di dalam meminimalisasi dari objek penelitian. Jadi jangan dibalik. Kita tentukan sampelnya 800, kemudian kita baru ngitung populasi, bukan, tapi sebaliknya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau pengambilan sampel ini salah, maka hasilnya juga akan semakin lama semakin bias. Nah, artinya kalau bias ya berarti hasil penelitiannya tidak valid dan kemungkinan salahnya juga besar. Artinya tidak dapat pertanggungjawabkan gitu ya kalau sampelnya saja salah. Nah, seperti itu, sehingga sampel yang baik itu dalam segi jumlah harus memenuhi syarat ukuran dan besarnya sampel.
jumlahnya tergantung sifat dan tujuan. Semakin besar sampel, maka kesimpulan salahnya juga semakin kecil, karena mindsetnya tadi, penelitian itu adalah meneliti populasi, sampel membantu itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan jumlah sampelnya itu sama dengan jumlah populasi, maka kevalidan penelitian kita itu ya 100%. Seperti itu. Jadi untuk terkait kesalahan pengambilan data tidak ada, karena memang yang kita ambil populasi. Tapi kalau kita ambil sampel, maka ada tingkat kesalahan yang mungkin kita lakukan di dalam penunjukan jumlah sampel, sehingga hasilnya ada bias. Nah, penentuan jumlah sampel ini banyak sekali ya, referensi-referensi yang mungkin kalian juga sering membaca. Misalnya seperti Baiki itu mengemukakan bahwasanya namanya sampel itu dapat disebut sampel paling sedikit itu adalah 30 buah minimal, tapi 100 sampel itu juga dapat disebut sampel minimum, karena prinsipnya semakin banyak data akan semakin bagus, kan seperti itu. Nah, melalui pendekatan statistik juga ada bahwasanya untuk menentukan jumlah sampel itu dapat diketahui dengan yang namanya proporsi populasi, koefisien konfidensi, dan persentase kemungkinan salah. Rumusnya adalah ini, bisa dilihat sendiri ya. Nanti kalau ini karena saya rekam, nanti saya di YouTube, kalian lihatnya di YouTube itu kan bisa di pause ya, jadi saya nggak akan banyak jelaskan itu, kalian nanti tinggal bolak-balik slide saja. Nah, contohnya juga ada di sini ya, misalkan produksi genteng 1000 buah, di distributor 50.000, dicek kualitasnya dan ditanya berapa sampel yang harus diuji, karena kita tidak mungkin menguji 50.000 sampel ataupun 400.000 buah sampel populasi jadinya ya. Nah, sehingga yang pertama yang kita lakukan adalah berapa proporsi sampel, proporsi populasi yang akan kita teliti. Tadi dari awal didapat produksi genteng itu 400.000, tapi yang akan kita teliti itu adalah bukan genteng di pabriknya, tapi genteng yang ada di distributor. Artinya ya cuma 50.000 buah. Artinya kita hitung lagi berapa proporsi populasi yang akan kita teliti di situ. Nah, ternyata itulah nilai P 12,5%, nilai Z ini ada di tabel, jadi silahkan searching sendiri tabel Z, itu mungkin di mata kuliah statistik juga kalian sudah belajar itu. Nah, di situ ada tabel Z dengan Z-nya rata-rata itu diambil 95% atau 0,05, artinya tingkat kepercayaan kita atau kepercayaan secara statistik terhadap data yang akan kita ambil itu 95% dengan nilai errornya otomatis 5%. Jadi kalau ini nilai Z-nya 100%, berarti nilai errornya 0. Dan kita tidak menyarankan itu. Ya kan? Karena pasti selalu ada bias kalau kita hanya mengambil sampel, bukan populasi. Sebesar apapun atau sebanyak apapun jumlah sampel yang kita dapat, kecuali kalau kita meneliti populasi, baru Z-nya 100%. Nah, sehingga kita kita anggap saja di sini ya, secara statistik itu error kita 5%. Sehingga kalau ada kejadian kesalahan jumlah sampel itu hanya peluangnya ada 5%. Nah, maka dengan rumusan tadi kita dapatlah jumlah sampel minimumnya 169 buah. Kita bulatkan ke atas supaya apa? Supaya kevalidan kita juga semakin besar. Nah, jika nilai P atau proporsi populasi itu adalah 1, jadi artinya tidak ada yang tadi ya, jadi dari pabrikan 100, kemudian dari distributor misalnya 50, dan yang kita teliti itu barang itu ada di distributor. Nah,
Jadi kalau proses itu tidak disebutkan, ya artinya ya rumusannya akan menjadi ini ya, n per nd kuadrat tambah 1. Nah contohnya misalkan jika distributor misalnya tadi kalau pabrikan itu 400.000 buah dan semua berada di distributor, artinya kan proporsi populasinya 400.000 per 400.000, artinya 1. Jadi ya semua yang ada di pabrik sama dengan semua yang ada di distributor. Maka kalau itu terjadi, maka jumlah sampelnya kita tidak memakai proporsi populasi, tapi tetap kita pakai error di sini ya, di kuadrat itu adalah error, D-nya error gitu, sehingga kita dapatkan data adalah sekitar 400 buah. Nah biasanya dalam suatu penelitian ini tidak banyak ditunjukkan pada saat laporan. Nah, padahal ini menjadi penting apabila memang kalian mengambil sampel bukan populasi. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel itu ada 2 ya. Itu tadi kita menentukan jumlahnya, dan untuk cara pengambilan sampel itu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling artinya pengambilan sampel yang berdasarkan peluang, sehingga kalau probability sampling itu semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama apapun dari sifat dan karakteristiknya masing-masing. Seperti itu. Caranya ada 2, random sampling dan systematic random sampling. Random sampling itu kita mengambil data dengan proses undian atau secara pengambilan, ya sebenarnya sama dengan undian ya, tapi yang satu undiannya random atau acak, kemudian ada yang secara ordinal pengambilan dengan urutan tertentu, dan undian dengan pengembalian serta caranya yang random. Cara undian ya berarti kalau populasinya sedikit, jadi jumlah sampelnya berapa tadi dihitung, kemudian ditentukan dengan cara undian. Jadi ya sebenarnya ini hampir-hampir sama ya semua jenis pengambilan ini. Nanti dijelaskan saja perbedaan masing-masing metodenya. Nah, setelah kita tentukan jumlah sampel, kemudian dengan cara undian, jadi kita memakai sistem door prize, arisan gitu ya. Nah, dalam penelitian ilmiah hal ini jarang digunakan gitu ya, meski sudah sering diterapkan ya, karena ini hampir mirip dengan random. Kalau random itu pertama tidak melakukan undian, jadi ya sudah random acak aja yang muncul di lapangan seperti apa. Nah kalau ordinal ini populasinya cukup banyak tapi sampelnya dikit, jadi kita lakukan pengambilan data itu berdasarkan preferensi dari subjektivitas peneliti. Misalnya kita ingin yang urutan genap saja, atau yang urutan ganjil saja, atau kelipatan 3. Jadi kalau misalnya ada 10 data ya yang genap saja, berarti yang diambil adalah data 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah kalau random ini populasinya banyak namun jumlah sampelnya sangat sedikit. Jadi misalkan seperti kita memilih panitia event tertentu misalnya. Kalau yang mendaftar itu semua mahasiswa dan semua punya karakteristik yang sama, ya udah kita pakai acak aja. Contohnya pakai pensil misalnya, atau pakai putaran botol, atau pakai biji kaca. Artinya ya memang benar-benar random di situ. Nah, kemudian yang kedua, systematic random sampling itu menggunakan interval tertentu. Contohnya misalnya 200 orang diambil 50 orang, artinya setiap orang punya punya peluang untuk menjadi sampel itu adalah 1/4 atau 25%. 25%.
Artinya ya setelah kita tentukan intervalnya 4, kemudian kita acaklah. Misalnya yang pertama adalah data nomor 2 yang kita ambil misalnya. Maka yang berikutnya diambil adalah 2, 6, karena 2 tambah 4, terus kemudian 10, kemudian 14, dan lain sebagainya. Ya artinya nanti data-data inilah yang nanti akan dijadikan sampelnya. Seperti itu. Nah, biasanya sistematik random ini jika jumlah anggota populasinya banyak dan homogen. Kelebihannya itu lebih praktis dan hemat. Ini nanti bisa kalian lihat karena memang semua jenis sampling pengambilan data ini memang semua hampir-hampir mirip. Kemudian yang berikutnya stratified random. Ini sistem pengambilan sampel yang dibagi menurut lapisan tertentu. Contoh misalkan apabila populasi itu kita butuh sampel 350. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwasanya dengan 350 kakak ini mampu dilakukan suatu generalisasi untuk 10 kabupaten misalnya, karena dia kan 350 kakak dalam satu provinsi. Misalnya seperti itu ya, kita dapat jumlahnya dari perumusan jumlah sampel. Kemudian kita harus lakukan bagaimana kita bisa menunjukkan bahwasanya penelitian kita itu valid dalam pengambilan datanya. Maka kita jelaskan bahwasanya di situ diambil dengan stratified random sampling dengan misalkan dari 10 ambil 5, dari 5 ambil 10 kecamatan. Artinya berjenjang. Dari 10 kecamatan diambil 25 desa. Nah, 25 desa diambillah baru 350 kakak. Jadi ada satu proses berjenjangan dalam pengambilan sampel. Kemudian cluster. Cluster ini pengambilan sampel tapi dibagi dari area. Contoh misalkan kalau kita meneliti tentang sekolah, maka cluster adalah kelasnya masing-masing. Misalnya kita mau mengambil orang dengan kemampuan matematika di sekolah A misalnya. Maka sampelnya adalah di kelas 1 itu diambil berapa sampel, kelas 2 berapa sampel, kelas 3 berapa sampel, berdasarkan jumlah per kelasnya. Nah, jadi per area. Kemudian tadi probability sampling, kemudian yang kedua adalah non probability sampling. Sampelnya unknown gitu ya. Kemungkinan sesuatu menjadi sampel itu tidak diketahui, jadi memang kita tidak terukur memang rata-rata non probability sampling ini, sehingga biasanya dipakai pada populasi yang tidak terbatas atau unidentified population. Terbagi 4, ada prosesnya, ada accidental, kuota, purposive, dan snowball. Jadi, accidental ya acak ini ya, sama dengan acak gitu ya. Jadi tidak direncanakan, ya tinggal ambil comot, dan ini yang paling sering saya lihat. Saya dapatkan datanya itu mahasiswa-mahasiswa yang mengambil tugas akhir, datanya itu benar-benar accidental, padahal accidental ini kevalidannya sangat sulit untuk dibuktikan valid dan reliabilitasnya. Hasil biasnya itu akan sangat banyak sekali, karena accidental ini kelebihannya hanya praktis, simple, tapi tidak peluang untuk dapat memenuhi persyaratan sampel oleh peneliti itu sangat kecil sekali. Itu accidental. Kemudian kalau kuota sampling itu pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan. Misalnya sebenarnya ini sama ya, hampir sama semua. Accidental sama dengan ini accidental, tapi jumlahnya itu sudah ditentukan di awal, sehingga kekurangannya adalah bias dan belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. Artinya ya sama seperti tadi, misalnya 50 gitu ya, 50 kemudian diambillah data 50, selesai. Artinya tidak dilakukan
mungkin penambahan, mungkin ya akhirnya sih tetap 50, tapi tidak diseleksi dan semua data dianggap benar. Sehingga kesimpulannya nanti akan semakin susah. Contohnya ya ini. Penelitian harga bahan pokok menjelang hari lebaran, sampelnya ibu rumah tangga. Kemudian ini sembarang ya, maksudnya tentang harga pokok, apa objeknya ya? Ya udah, saya ingin sampelnya ibu rumah tangga. Kemudian ditentukanlah subpopulasi, terbagi menjadi golongan petani, pedagang, PNS, dan diberi jatah sampel pada tiap populasi. Jadi ya sesuai keinginannya peneliti lah. Jadi sangat subjektif kalau kuota ini. Nah, kalau purposif berdasarkan tujuan. Contoh misalnya penelitian tentang undang-undang lalu lintas jalan raya di Kota Pekanbaru. Sampelnya adalah pengendara berplatnya BM dan punya SIM. Nah, sehingga data yang diambil itu memang akan sesuai dengan tujuannya, di mana dia harus berplat BM dulu dan punya SIM. Selain itu tidak akan dijadikan sampel. Nah, setelah dapat kriteria itu, kemudian didapatlah data-datanya, cari data-datanya. Nah, itu purposive. Snowball itu biasanya dilakukan pada teknik wawancara. Kita sudah wawancara satu orang, kita dapatkan data pertama, kemudian kita tanya, kira-kira untuk berikutnya data saya ini lebih baik ngambil responden yang mana ya berikutnya. Maka si responden satu tadi dia akan menunjukkan, lebih baik orang ini. Nah, kelebihan snowball ini memang responden yang didapat itu akan lebih kredibel. Ya, artinya dia akan tahu yang sebenarnya yang bisa cocok untuk penelitian itu yang mana sih, nah gitu. Tapi kekurangannya karena dia one by one, jadi dari pintu ke pintu, dan pintunya itu sesuai dengan rekomendasi awal, makan waktunya cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana menentukan sampel populasi dan metode analisisnya juga akan tergantung ya, kalian sudah banyak teori-teori terkait dengan misalkan kalau struktur ya berarti rumus-rumusan mekanika struktur yang akan kalian lakukan analisisnya. Kemudian kalau misalnya kalau membuat model atau membuat simulasi, nah itu kan semua sangat bergantung pada teori-teori yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Sehingga yang saya jelaskan pada perkuliahan ini itu hanyalah sebatas bagaimana kita melakukan atau menentukan samplingnya. Masalah nanti metode analisisnya itu ya tergantung hasil teori-teori kalian, nah kan seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pelaporan penelitian, di mana pelaporan penelitiannya itu yaitu adalah dokumentasi segala kegiatan penelitian dan juga sebagai media komunikasi. Jadi pelaporan ini dibutuhkan supaya orang itu bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, sehingga hakikat penelitian ini sendiri itu adalah untuk memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita harus laporkan kan seperti itu. Filosofinya adalah produk dari seorang manusia yang paling besar itu adalah bahasa. Artinya perkembangan iptek itu pun dikembangkan melalui berbagai macam bahasa, dan bahasa ini merupakan bentuk verbal dan alat komunikasi utama. Ya kan, kalau kita komunikasi tanpa menggunakan bahasa, it's impossible. Ya kan, ya walaupun pakai bahasa isyarat gitu ya, dan bahasa isyaratnya adalah bahasa universal. Artinya seapapun komunikasinya itu pasti memiliki bahasa, karena bahasa merupakan alat penyambung komunikasi antar kita, gitu kan. Sehingga bahasa itu memiliki rasa yang menimbulkan ada pesan dan kesan dari suatu kalimat. Contohnya ya seperti bahasa-bahasa puisi, bahasa-bahasa sajak, bahasa-bahasa majas. Contohnya seperti itu ya. Jadi
itu suatu bahasa akan menimbulkan ada pesan dan kesan itu sendiri dari suatu kalimat. Karena ini filosofi ya, jadi ini adalah sebagai satu mindset supaya tidak salah mengartikan apa itu pelaporan dan apa sih tujuan dari pelaporan itu sendiri. Nah, contoh misalnya ada sidang skripsi hari ini, ada seminar sidang skripsi hari ini misalnya. Nah, kalimat ini atau bahasa ini itu mempunyai kesan atau pesan, itu adalah adanya pesan eksistensi sebuah seminar. Oh, di sana ada event A. Ya berarti kan kita menunjukkan dalam bahasa tersebut, dalam kita komunikasi bahwasanya ada event A yang berada di lokasi tersebut. Ini kan ada pesan bahwasanya ada event seperti itu. Contoh misalnya, dan juga ada seminar sidang di ruang 1. Berarti kita ada kesan bahwasanya pada saat itu sedang dilakukan seminar sidang yang berada di ruang 1. Contoh berikutnya, terima kasih untuk tidak merokok, itu kesan larangan. Kemudian terdapat polis lain, itu ada kesan peringatan, kan seperti itu. Nah, pemilihan kata itu juga akan mempengaruhi rasa dari bahasa tersebut. Itulah makanya di dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang kalian sudah dapatkan itu cara menempatkan bahasa pada tempatnya, gitu ya. Misalnya kata-katanya jorok, ya kan? Kalau kita kan berbicara atau mengatakan jorok itu kita sudah tahu bahwa kata-katanya itu salah tempat, gitu ya. Padahal kita tahu sendiri kalau tempat itu adalah tempat naungan, lokasi di mana sesuatu itu eksis, ya kan? Jadi pengetahuan nalar manusia kan seperti itu. Nah, ini kata-katanya saja bisa salah tempat. Atau misalnya bingung. Dengan kata bingung kita sudah mengetahui bahwa dia masih kurang untuk menguasai suatu masalah atau teori dan sebagainya. Nah, kemudian syarat utama pelaporan itu punya pemahaman yang sama antara penulis dan pembaca. Bentuk isi gaya laporan menentukan proses perkembangan dan bentuk pelaporan harus disesuaikan dengan para pembacanya. Belajar menulis laporan sama belajar seni, proses komunikasi sehingga memerlukan adanya pengertian yang sama. Artinya gini, nah namanya pelaporan penelitian itu tidak hanya berupa laporan skripsi. Laporan skripsi itu laporan kegiatan penelitian sebenarnya. Nah, yang dimaksud pelaporan di sini tidak hanya itu, ada pelaporan yang bentuknya berita seperti yang kalian lihat lah di media koran, media sosial, itu kan berita sifatnya gitu ya. Kemudian ada yang pelaporan sifatnya poster, itu kan juga sama, sehingga setiap jenis pelaporan yang akan kita lakukan itu punya karakteristiknya masing-masing, sehingga yang perlu dipertimbangkan di sini adalah isinya itu secara umum berdasarkan teori, hipotesa, data, dan hasil analisis. Kemudian dipertimbangkan beberapa pertanyaan dasar. Siapa yang berkata apa, kepada siapa, dengan cara bagaimana, dan apa akibatnya. Nah, artinya di dalam satu laporan tersebut, laporan penelitian itu harus mempunyai keterangan, misalnya kecepatan kendaraan akan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Nah, di situ pembaca itu akan di otaknya itu bertanya, siapa yang berkata kalimat itu, dia berkata apa, dan dia berkata itu kepada siapa, ya, kecepatan tadi, statement tadi, kemudian bagaimana dia mengutarakan bahwasanya bagaimana hubungan antara kecepatan dengan jarak dan juga waktu, dan akibatnya apa kalau kecepatan itu terdiri dari jarak dan waktu. Apakah tidak ada faktor yang lain dan sebagainya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung dipikirkan oleh pembaca setelah membaca kalimat kecepatan dipengaruhi
jarak dan waktu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi pertimbangannya adalah menentukan pembaca yang menjadi sasaran kita itu apa. Ya, dan sasarannya anak-anak ya sesuaikan dengan bahasa anak-anak. Kalau dengan ilmuwan ya sesuaikan dengan bahasa ilmuwan. Jadi jangan terus kemudian yang harusnya ditunjukkan kepada ilmuwan ternyata pembacanya adalah anak-anak, yang nggak nyambung artinya nantinya, kan seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, melaporkan penelitian juga harus menyajikan data, tabel, gambar, dan keterangan-keterangan lainnya sehingga pembaca itu jelas dan tidak memiliki pertanyaan yang nanggung. Sehingga cara diskusi dan interpretasi data merupakan arti penting dari suatu penelitian tersebut. Pembaca yang dituju artinya ya siapa bergantung pada siapa penelitinya, siapa yang menjadi konsumen, dan apa tujuan jangka pendek dan panjang. Misalkan penelitiannya ekonom, misalnya, ya konsumennya itu adalah masyarakat, ya artinya bahasanya pun harus disamakan antara bahasanya ekonom yang mampu dipahami dengan mudah oleh para konsumennya gitu ya, masyarakat luas misalnya. Nah, kelompok pembaca yang saya rangkum tadi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, masyarakat akademis, sponsor, dan masyarakat umum. Masyarakat akademis ya contohnya laporan seperti tesis, skripsi, disertasi. Artinya kebutuhannya itu memang kebutuhan dari akademisi. Nah, kalau sponsor ini berhubungan dengan dana, biasanya laporannya adalah proposal, laporan kegiatan. Nah, ini perlu karena sponsor harus tahu dana mereka akan digunakan untuk apa. Sedangkan untuk masyarakat umum, laporan penelitian ini yang ditulis apa? Pakai hal-hal yang sederhana saja, intinya masyarakat mengerti kamu buat apa, hasilnya apa, selesai. Tidak perlu dijelaskan secara detail, langkah-langkah, istilah-istilah sulit, pakai bahasa yang sederhana. Nah, sebenarnya kalau kita runut satu-satu, laporan penelitian itu, satu laporan itu tidak cukup untuk mencakup semua pembaca. Artinya ya, laporan satu hanya untuk pembaca 1 ataupun pembaca 1 dan 2. Tidak mungkin semua kelompok pembaca itu dapat memahami. Sehingga pertimbangan dalam menyusun laporan penelitian itu berdasar kelompok mana yang akan kita tuju, sehingga kita tahu seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman pembaca, apa yang diketahui, dan juga informasi disajikan, bagaimana informasi itu dapat disajikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan jelas. Sehingga laporan penelitian bagi 3, laporan penelitian lengkap, artikel, dan laporan penelitian ringkas yang akan kita sajikan pada pertemuan ke depan. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.